kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk itu mari tiba saatnya kita mau siapkan hati pikiran kita untuk menikmati perjamuan yang kudus. Pengorbanan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya tidak akan pernah ternilai dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib. Untuk itu pagi ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu mengagungkan nama-Mu, kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Lawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bagi bersama-sama. Kita akan berdoa Bapa kami dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih dari segalanya Tuhan, pengorbanan-Mu yang termulia menyelamatkan kami umat-Mu. Dengan darah-Mu yang tercurah Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami, kedegilan kami, kenajisan kami Tuhan. Ketika kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, Engkau menikmati Tuhan. Engkau sembah-Mu Tuhan, Raja di atas kami. Amin. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang mulia selamat. Yang terindah, pulihkan-Mu dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku
darahmu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Terima kasih. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darahmu. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darahmu. Engkau Bapa mulia. Seumur hidupku. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan Bapa mulia. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan. Katakan.
dipulihkan, mereka yang buta akan melihat, mereka yang lupa akan berjalan. Nama Tuhan dimuliakan di tempat ini, nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Berkuasalah atas ibadah kami dari awal dan akhir Tuhan. Dan namamu, hanya namamu yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Terima kasih, Engkau yang layak disembah, Kau yang layak kuagungkan. Oh Jesus, we worship you Lord. Jesus, we worship you Lord. Thank you Jesus, thank you for your grace, thank you for your love, thank you for the grace want to be. Bawa segenap hati kami punya dalam masyarakat. Sebab hanya Yesus menjadi juru selamat kehidupan saudara saya. Dari pengakuan kami di hadapan umat ini Tuhan, berbicara Tuhan lewat setiap umat ini Tuhan, lewat setiap umat Tuhan. Marilah Kudus berkarya atas ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang berkati kehidupan kami. Pujilah namamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang berada di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi saudara saya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini, di mana Engkau memberikan kesempatan buat kami hadir di tempat ini. Engkau juga memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan, kiranya setiap apa yang kami persembahkan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian hari ini Tuhan. Melalui talenta-talenta mereka, Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui bibir mulut hamba-Mu, firman-Mu dinyatakan di tempat ini. Dan melalui bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, kami percaya umat-Mu menerima berkat daripada Tuhan. Bagi mereka Tuhan Yesus yang mengalami lesu beban berat dalam kehidupannya, Engkau beri kelegaan dan Engkau beri jalan keluar. Bagi mereka yang saat ini sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima dengan iman, Engkau menerima kesembuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ibadah ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dan semuanya hanya di dalam nama-Mu ibadah ini kami habiskan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Cukup. Silakan duduk kembali dengan semuanya. Terima kasih Tuhan. Sakit. Ayo kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Semusim
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Amin. Takkan pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, sungguh ku berlemas dari Satria. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah berfirman, demikianlah yang akan terjadi. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Temanya pagi hari ini adalah salib adalah penyelesaian. Saya paling suka dengan kata penyelesaian, karena saya tahu persis segala sesuatu yang tidak dapat kita selesaikan, Tuhanlah yang menyelesaikannya buat kita. Dahsyat, ya, sangat luar biasa. Jadi temanya pagi hari ini adalah salib adalah penyelesaian. Sebab di salib Yesus Kristus telah menuntaskan segala-galanya. Dia katakan sudah selesai, berarti semua pasti sudah selesai. Kita buka dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, ayat yang sering kali kita dengar, apalagi kalau perjamuan kudus. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata-kata yang sangat manis, sudah selesai, ya. Jadi kita bisa imani bahwa semua persoalan masalah yang tidak dapat kita selesaikan, Tuhanlah yang menyelesaikannya buat kita. Dan dikatakan bahwa semua sudah selesai, ya. Saudara, inilah proklamasinya yang mengatakan sudah selesai. Oleh karena itu saya mengatakan salib adalah penyelesaian. Dia, Yesus Kristus, telah menyelesaikan segala kebingungan, kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, semua hal-hal yang membuat kita bingung, yang ada dalam pikiran kita, Tuhan selesaikan buat kita. Sangat luar biasa. Tuhan menyelesaikan segala keburukan karakter kita yang buruk, Tuhan selesaikan. Tuhan juga menyelesaikan ketidakberesan yang ada di dalam hati kita. Tuhan juga akan menyelesaikan segala ketakutan, kebingungan, serta kecemasan dalam langkah kesehatan kita. Seringkali kita takut, khawatir, dan cemas kalau ada kesakitan, penyakit apapun yang ada dalam tubuh kita. Kita menjadi cemas, kita menjadi takut, kita menjadi bingung, kita menjadi bimbang, kita menjadi khawatir. Dan Tuhanlah yang menyelesaikannya buat saudara dan saya. Itu sebab dia katakan semua sudah selesai.
selesai. Karakter yang buruk diberesin sama Tuhan. Pikiran-pikiran yang kacau Tuhan bereskan buat kita. Perasaan-perasaan yang ada dalam hati kita yang gak beres, Tuhan selesaikan buat kita. Semua Tuhan selesaikan. Waktu kita memandang kepada salib, kita bukan hanya melihat salib sebatas mata kita saja, tetapi kita harus memandang salib dengan iman kita. Bahwa ketika kita memandang salib, kita tahu bahwa di atas salib ada pengharapan. Pengharapan pemulihan, pengharapan kesembuhan, pengharapan jalan tertutup dibukakan, pengharapan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berkat jasmani, berkat rohani, berkat finansial, berkat pekerjaan, usaha, semua berkat. Ada pengharapan. Dan Yesus katakan pengharapan di dalam Dia tidak akan mengecewakan. Ketika kita memandang kepada salib dengan iman, kita akan melihat ada kasih di atas salib. Kasih yang mempersatukan rumah tangga yang berantakan. Kasih yang mempersatukan suami istri. Kasih yang mempersatukan orang tua dengan anak-anak. Kasih yang mempersatukan semua hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan kita. Kasih. Kita pandang salib, di situ ada kasih. Ketika kita memandang kepada salib, ada kepastian. Semua yang namanya ragu-ragu, semua yang namanya bimbang, semua yang namanya bingung, semuanya lenyap. Kalau kita memandang salib, kita tahu pasti bahwa Wayomer Elohim Wayahekim, Tuhan Allah berfirman, pasti demikian terjadi. Ada kepastian. Bukan janji dunia. Janji Tuhan adalah pasti untuk kita semua. Tuhan tidak pernah berdusta dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ketika kita mulai ragu, saudara, ketika kita mulai bimbang dan bingung, kita boleh pandang kepada salib Tuhan. Di mana di atas salib itu kita akan melihat kepastian. Ketika kita memandang salib, kita juga akan melihat penyelesaian. Di atas salib kita bisa lihat kalau ada hal-hal yang belum selesai di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam karakter kita. Mungkin belum ada yang beres, belum bisa diselesaikan. Pandang salib Tuhan. Tuhan katakan Dialah yang akan menyelesaikan. Dia yang akan membereskan semuanya itu buat saudara dan saya. Ketika kita mengimani, ketika kita percaya, ketika kita fokus, ketika kita memandang hanya kepada salib Tuhan, bukan hanya memandang biasa-biasa saja. Saudara, salib Tuhan adalah salib yang mulia, adalah salib yang luar biasa. Karena di balik salib Tuhan ada mujizat-mujizat, ada perkara-perkara yang dahsyat. Di balik salib Tuhan adalah kemenangan yang gilang gemilang. Di balik salib Tuhan adalah karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, saya sangat menghargai salib Tuhan. Saudara, saya boleh akui bahwa saya perjamuan kudus itu 3 kali sehari, saudara. 3 kali sehari. Dan sebulan sekali bersama-sama dengan saudara. Karena saya mau ingat terus akan kematian Tuhan yang luar biasa. Buat tubuh saya, buat hidup saya, buat keluarga saya, buat jemaat, buat semua yang Tuhan percayakan ke dalam tangan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, salib bukan main-main. Salib adalah satu hal yang sangat luar biasa dan sangat dahsyat, saudara. Semua perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya itu terjadi oleh karena salib. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa salib dan mujizat tidak bisa dipisahkan. Mujizat yang saudara cari itu ada di atas salib Tuhan. Itulah mujizat yang terbesar. Oleh karena itu, saudara yang saya kasihi, saya mau ingatkan terus kepada saudara, jangan pernah memandang salib biasa-biasa saja,
menikmati yang namanya mujizat atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat boleh terjadi. Saudara akan mengalami kemenangan dan kemenangan dari Tuhan. Saudara, mungkin hari ini saudara belum melihatnya, tapi Tuhan mau kita bersabar hati. Tuhan mau kita bertahan terus kuat di dalam Dia, di dalam firman-Nya. Tetap pegang janji Tuhan. Jangan pernah lari-lari, jangan pernah mencol-mencol dari firman Tuhan. Pokoknya ingat, Tuhan berfirman pasti terjadi. Itu pasti akan terjadi. Saudara yang saya kasihi, jadi mujizat atau salib tidak dapat dipisahkan dengan mujizat. Kalau tidak ada mujizat, kalau tidak ada salib, maksud saya, tanpa salib tidak mungkin ada mujizat. Sekaranglah waktunya anak-anak Tuhan untuk bangkit dan bangun, untuk memandang salib sungguh-sungguh. Ya, kalau kita mandang salib, maka ada gerakan roh di dalam hati kita untuk dapat memuji dan menyembah Dia. Ya, kalau nggak ada gerakan roh, saudara jadi kayak orang mati, saudara. Saudara nggak bisa memuji Dia, saudara nggak bisa menyembah Dia. Ya. Tuhan tidak perlu suara-suara yang merdu-merdu, saudara. Tuhan perlu perkataan iman, saudara. Tuhan perlu kata-kata iman yang keluar dari mulutmu. Engkau boleh nyanyi dari A sampai Z dengan suara dari A sampai Z dengan suara ngolor ngidul kalau orang Jawa bilang, ya. Tetapi kalau kata-kata yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata firman, dengan iman saudara katakan dan memuji Tuhan, itu Tuhan sangat senang, saudara. Karena Dia memang Tuhan yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan. Dan gerakan itu hanya bisa terjadi kalau saudara memandang salib. Karena disitulah adanya mujizat Tuhan yang terbesar. Ada kasih, ada pengharapan, ada karunia-karunia Roh Kudus di sana. Ada perkara-perkara yang dahsyat, ada kemenangan yang hilang gemilang. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang belum bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang keluar dari hati kita, bukan hanya di gereja, di mana saja saudara berada. Saudara ada di kendaraan, saudara di jalanan, saudara di rumah, ibu-ibu yang sedang masak, bapak-bapak yang mungkin lagi kerja di depan komputer. Sebelum kita megang komputer, sebelum kita kerja, puji Tuhan dulu, memuji Tuhan dulu, itu paling penting. Kalau mau lihat ada mujizat Tuhan terjadi. Kalau nggak bisa, bilang Roh Kudus tolong saya berikan saya hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Minta sama Roh Kudus, ya, dan Dia pasti akan melakukannya. Karena semua yang kita minta untuk kerajaan surga, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Dan kalau kita penuh dengan pujian dan penyembahan, saudara sakit pun disembuhkan, saudara lemah pun dikuatkan, saudara jadi orang yang tenang, orang yang percaya, ya, orang yang bisa menguasai diri, saudara bisa jadi orang yang sabar. Ya, kalau ada pujian penyembahan terus di dalam hati, apalagi dalam keadaan yang frustasi begini, ya, keadaan yang membuat banyak orang jadi stres dan takut. Ya, ada lagi berita-berita yang aneh-aneh. Sekarang COVID-19 tidak lagi lewat tidak lewat hidung lagi. Biarpun di swab di apa juga nggak ada gunanya, ya. Kata-kata yang menakutkan orang. Katanya sekarang COVID nggak ada gejala-gejala apa-apa, tetapi langsung sikat paru-paru kita, buat orang jadi takut lagi. Ya saudara, paru-paru ini punya Tuhan, jantung ini punya Tuhan, semua di dalam tubuh kita ini punya Tuhan. Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan tahu persis siapa saudara dan saya. Oleh karena itu nggak ada obat yang lebih mujarab lagi, nggak ada, saudara, hanya pujian dan penyembahan sama Tuhan setiap hari. Maka saya yakin Tuhan pasti akan jaga kesehatan kita. Amin. Tuhan jaga jantung kita, paru-paru kita, darah kita semua. Saudara, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Itu adalah doa saya setiap hari. Tapi saudara juga harus berdoa setiap hari. Jangan cuma mikirin hal-hal dunia, ya. Hal-hal dunia itu pasti Tuhan sediakan, gak usah takut. Yang paling penting rohani kita dulu dikasih makan terus tiap hari. Dan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kebanggaan kita
dalam Kristus yang setiap hari saya katakan, Tuhan, saya bangga punya Yesus yang luar biasa. Saya bangga punya salib Tuhan. Jangan kira salib itu adalah penderitaan. Salib itu bukannya penderitaan, saudara. Justru salib adalah kemenangan. Mungkin di atas salib ada penderitaan, tetapi di balik penderitaan itu ada kemenangan. Kemenangan yang membuat kita bersuka cita. Oleh karena itu selalu saya katakan, kalau ada salib, bersuka cita. Karena kita tahu, di balik penderitaan, di balik salib pasti ada sukacita, ada kemenangan. Karena tadi saya udah bilang, apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Amin. Itu asal mulanya. Tuhan mau kita punya mulut seperti Dia. Tuhan mau lidah kita seperti Dia. Tuhan mau kata-kata yang keluar dari mulut bibir lidah kita seperti Dia. Kita boleh berkata firman Tuhan berkata atau ada tertulis, bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkanku. Demikianlah yang terjadi. Amin. Imani. Jangan cuma di mulut, tapi Tuhan mau kita belajar untuk percaya tulus dari dalam hati. Imani apa yang Tuhan katakan. Daripada kita bersungut-sungut, ngomel-ngomel, daripada kita nyalah-nyalahin orang lain, lebih baik kita berbicara dan berkata-kata firman Tuhan. Itu yang akan memberikan kita kekuatan dalam hidup. Jadi kebanggaan kita dalam Kristus adalah salib Tuhan yang memberikan kepastian penyelesaian. Jadi pasti ya sudah. Bilang pasti. Tuhan selesaikan. Semua yang tidak dapat saya selesaikan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, yes. Nah, jadi pertanyaannya kepastian apa? Banyak sekali kepastian. Hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan saudara, Tuhan jawab. Dan jawabannya itu adalah pasti. Pasti yang pertama, kepastian penyelesaian kutuk dan hutang darah. Nah, ini yang paling penting. Saya kasih yang penting-penting. Kepastian penyelesaian kutuk dan hutang darah. Nah, apa itu? Kutuk dan hutang darah yang disebabkan oleh kehidupan manusia yang terus memberontak kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang terus menyembah berhala. Ini kutuk dan hutang darah yang disebabkan oleh orang-orang yang melawan hukum Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita terus melawan hukum Tuhan, terus memberontak kepada Tuhan, terus hidup dalam perzinahan, terus hidup dalam penyembahan berhala, terus dan terus, maka jelas kutuk dan hutang darah mengikat dan membelenggu hidup kita dan keturunan kita. Bukan cuma kita aja, keturunan kita. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kalau yang namanya amal, perbuatan baik, ibadah, nggak bisa menyelesaikan kutuk dan hutang darah ini. Nggak bisa. Kamu mau ibadah seperti apapun, kamu mau berbuat baik seperti apapun, kamu mau beramal seperti apapun, kamu mau punya agama apapun, tidak ada yang bisa menyelesaikan, melepaskan, membebaskan manusia dari kutuk hukum Tuhan, dari kutuk hutang darah. Gak bisa. Saudara,
Yang dapat menyelesaikannya adalah darah Kristus. Hanya darah Kristus. Bilang sama saya, hanya darah Kristus. Ingat ya, ingat. Gak ada yang bisa lepasin kita dan anak-anak cucu kita, cicit-cicit kita dari kutuk dan hutang darah. Gak ada. Sekali lagi saya ingatkan, apapun tidak ada yang bisa. Yang bisa lepaskan, bebaskan kita dan keturunan kita dari kutuk dan hutang darah ini hanya darah Kristus Yesus. Jadi ini perlu kita ingat baik-baik. Itu sebabnya Yesus perlu datang. Yesus perlu mati di atas kayu salib. Yesus perlu mencurahkan darahnya yang mahal harganya, yang tidak bisa disamakan oleh apapun juga. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dunia. Dia harus mati untuk kita, saudara dan saya. Dan harus mencurahkan darahnya supaya kita, saudara dan saya, dan seluruh keturunan kita dibebaskan, dilepaskan dari ikatan belenggu, kutuk, dan hutang darah. Itu sebab saya katakan kita bangga pada salib Tuhan yang luar biasa, sangat luar biasa. Sehingga ketika kita bebas dari kutuk, anak-anak cucu kita sudah bebas dari kutuk, kita boleh menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan, yang lama berlalu dan yang baru sekarang datang. Kita bisa sekarang menjadi orang-orang yang baru dalam dalam kehidupan ini. Itu karena darah Kristus. Alkitab berkata, anak cucu kita tidak akan meminta-minta roti. Artinya apa? Artinya kita semua, anak-anak cucu kita udah dibebaskan, dilepaskan dari kutuk. Tidak ada lagi kutuk kemiskinan. Tidak ada lagi kutuk penyakit. Tidak ada lagi kutuk kegagalan. Tidak ada kutuk perceraian. Tidak ada. Bilang tidak ada. Wayomer Elohim wayahiki. Tuhan berfirman, demikianlah yang jadi. Gak ada. Gak bisa. Biarpun manusia berusaha melakukan ini itu, no way. Saya katakan tidak bisa. Amin. Amin, saudara. Amin. Yeah. Memang seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kepastian penyelesaian kerusakan dan kehancuran yang terjadi dari setiap ketidaktaatan. Bahaya. Setiap ketidaktaatan dan pemberontakan kita kepada Tuhan akan menciptakan kerusakan dan kehancuran. Memang yang namanya ketidaktaatan itu biasanya enak untuk sementara, tetapi pada akhirnya akan mengalami yang namanya kerusakan dan kehancuran. Itu sudah pasti, sudah. Ketidaktaatan. Contohnya misalnya kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Contohnya lagi misalnya kita membenci orang lain sesama kita. Tidak mau mengampuni orang lain. Itu semua ketidaktaatan. Berontak sama firman Tuhan. Firman
tidak taat. Saudara yang dikasih Tuhan, tindakan ketidaktaatan bukan merugikan Tuhan, tapi justru merugikan diri sendiri. Karena tadi sudah saya katakan bahwa akibat dari ketidaktaatan adalah kehancuran dan kerusakan. Contohnya Petrus. Yesus katakan sama Petrus begini, kamu sekarang bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi kamu akan menjadi penjala manusia. Betul. Berarti Petrus naik level, jabatannya naik. Ya kan? Naik jabatan. Tapi setelah Petrus nggak taat sama Tuhan, Petrus kembali lagi ke statusnya yang semula, jadi penangkap atau penjala ikan nelayan. Terus udah kembali kepada status yang semula, tapi tidak dapat apa-apa. Jadi rugi ya, rugi. Tadinya udah naik pangkat, tapi karena nggak taat, turun lagi jadi gembel. Jadi yang paling rendah. Kalau udah turun di level yang paling rendah, mending kalau ada berhasil. Enggak, berhasil juga kagak, beruntung juga kagak. Yang rugi siapa? Bukan Tuhan, tapi sendiri. Ini yang terjadi, saudara. Makanya kalau kita sudah diberkatin Tuhan, udah naik pangkat, jangan sampai kita turun lagi. Karena kalau kita turun, kita rugi, nggak bakalan berhasil dan beruntung. Jadi ketidaktaatan itu membuat seseorang menjadi rusak dan hancur hidupnya dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi saudaraku, ketidaktaatan, sekali lagi saya katakan, untuk sementara memang puas. Tetapi pada akhirnya, dan itu selalu saya ingatkan, sekarang kamu boleh lihat enak-enak, boleh bilang enak-enak, tapi satu saat ada waktunya datang. Kamu akan mengalami yang namanya kerusakan dan kehancuran. Dan Tuhan tidak mau hal ini terjadi pada anak-anaknya. Itu sebabnya Dia perlu berfirman setiap saat kepada gerejanya, kepada kita, kepada anak-anaknya, supaya kita terus ingat bahwa kita harus taat dalam segala hal kepada firman Tuhan. Saudara, darah Yesus bukan saja mengampuni kita, tetapi Dia juga memulihkan hidup kita. Sehingga kalau hidup kita sudah dipulihkan, kita sudah bebas dari kutuk dan hutang darah, maka dengan bangga kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Sekarang saya memiliki telinga seorang murid. Sekarang saya memiliki lidah seorang murid. Sekarang saya memiliki hati seorang murid. Dan sekarang saya memiliki hidup seorang murid. Murid siapa? Murid Yesus. Amin. Murid Yesus. Karena sekarang seluruh tubuh kita, luar dan dalam, udah menjadi milik Tuhan. Bukan lagi milik dunia. Bangga kita. Jadi ingat ya, kalau kita gak taat, ujung-ujungnya rusak dan hancur. Tapi kalau kita taat, firman Tuhan kata, kamu akan berhasil dan beruntung sesuai firman janjinya. Ketika kita sudah diampuni dosa, ketika kita sudah dipulihkan dari kutuk dan hutang darah akibat pemberontakan kita kepada Tuhan, maka kita menjadi murid Tuhan. Telinga kita dengar firman, perkataan kita firman, hati kita penuh dengan firman, hidup kita penuh diwarnai dengan firman.
semua orang hanya melihat kemuliaan kita, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi sekarang kita bisa katakan, sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kata-kata yang harus selalu kita ucapkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Betapa bangganya kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terakhir, kepastian yang ketiga. Kepastian penyelesaian berbagai kebingungan dan kepanikan yang disebabkan oleh hal-hal di luar akal manusia, di luar nalar kita. Misalnya COVID-19, itu di luar akal manusia. Datang tiba-tiba, perginya nggak tahu kapan. Semua datang tiba-tiba, perginya nggak tahu kapan. Membuat orang jadi panik, bosan, takut, cemas, khawatir dan sebagainya. Itu kan namanya buat orang panik dan bingung. Banyak hal-hal yang terjadi di luar nalar, di luar akal manusia, di luar pikiran kita, sehingga kita berkata, kenapa ya bisa terjadi begini? Kenapa, dan kenapa? Itu yang kita dengar setiap hari. Sekarang, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang membuat kebingungan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, bahkan kepanikan. Apalagi tadi saya sudah bilang, ada lagi penyakit baru yang tidak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba dia nyerang paru-paru, tiba-tiba langsung mati. Buat orang jadi panik, takut, dan cemas. Tetapi ketika kita mandang salib Tuhan, kita boleh melihat kasihnya Tuhan di sana, pengharapannya yang luar biasa, kepastian, sehingga kita tidak perlu menduga-duga dan bingung-bingung, saudara. Ya, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita bersyukur waktu kita memandang salib, kita tahu salib akan menyelesaikan segala kebimbangan, kebingungan yang terjadi di luar akal manusia. Sehingga Alkitab berkata, barang siapa yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga, memelihara, dan mengutus malaikat-malaikat untuk mengelilingi kita, menjaga kita. Selamat datang, suster. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, singa dan ular naga atau ular tedung maksudnya akan kami langkahi, dan kami akan menginjak-injak ular, dan semua itu tidak akan pernah menimpa kita. Malah petaka, malah bahaya, kecelakaan, bilang tidak akan menimpa kita. Tidak akan menimpa kita. Amin. Jadi kita bersyukur dan sangat bangga. Bahkan firman Tuhan katakan, walaupun 1000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan, kita cuma melihat, tidak akan menimpa kita. Kalau kita terus mengimani salib Tuhan, percaya kepada salib Tuhan, jangan dengerin apa kata orang, dengar aja apa kata Tuhan. Itu yang paling benar, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pesan Tuhan, kita tidak perlu menjadi panik, bingung dan bimbang apapun yang kita dengar dan apapun yang kita lihat. Sebab kita percaya tangan Tuhan yang memerintahkan pasukan malaikat untuk berkemah
di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu panik akan apapun. Ya, kita ibadah saja, ya, dengan tenang. Jalanin aja firman Tuhan yang benar. Jangan sampai kita nggak taat sama firman Tuhan. Lakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Pandang salib Tuhan. Pandang kemuliaan Tuhan di atas salib yang luar biasa, yang ajaib. Saudara, dan percayalah apa yang tidak bisa kita selesaikan, Tuhan Yesus sudah selesaikan buat kita semua. Karena Tuhan katakan semua sudah selesai, berarti semuanya sudah selesai. Kalau Tuhan katakan semua sudah selesai, berarti semua pasti sudah selesai. Kita sudah dibebaskan dari kutuk dan hutang darah. Kita sudah dibebaskan dari rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kita sudah dibebaskan dari kepanikan, kebimbangan dan kekacauan dan kerusakan dan kehancuran. Kita sudah dipulihkan menjadi ciptaan baru. Sekarang kita adalah orang yang hidup baru dalam Kristus, dan yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudaraku, tetap tenang, tetap menguasai diri, tetap percaya kepada Tuhan, tetap pegang firman Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan firman Tuhan. Tetap ingat kepada Tuhan Yesus, tetap ingat kepada salib Tuhan, tetap ingat kepada darah Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita semua dan telah membebaskan kita. Ya, saudara, kita memiliki kepastian dalam Yesus sehingga kita bisa tetap tenang dan percaya. Pokoknya kalau kita bimbang, kita mulai takut, mulai cemas, pandang saja salib Tuhan. Karena di atas saliblah ada kemenangan, ada mujizat, ada perkara-perkara yang dahsyat. Ya saudara, kita imani kuasa salib Tuhan setiap hari yang membereskan segala sesuatunya untuk saudara dan saya adalah salib Tuhan. Jadi salib adalah penyelesaian. Apa yang tidak bisa kita selesaikan, Tuhan sudah menyelesaikan buat kita. Apa yang belum beres dalam hidup kita, salib yang membereskan semua buat hidup kita. Amin. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Semua bersama dengan Tuhan kita dapat menyelesaikannya. Jadi saudara, puji Tuhan, ya, kita bangga dalam Kristus bahwa salibnya memberikan kepastian penyelesaian. Yang pertama, kepastian penyelesaian dari kutuk dan hutang darah. Yang kedua, kepastian penyelesaian kerusakan dan kehancuran yang terjadi karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang ketiga, kepastian penyelesaian berbagai kebingungan dan kepanikan dalam hidup oleh karena keadaan-keadaan di luar nalar serta akal pikiran kita. Tuhan sudah menyelesaikan semua buat kita. Bangkit berdiri. Kita bersyukur, kita bangga punya Tuhan Yesus yang memberikan kepastian penyelesaian. Oh haleluya. Kita angkat pujian bagi Tuhan yang luar biasa. Salibnya, salibnya. Dan saya minta yang bertugas untuk menjalankan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya. Oh, terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Waktu kami memandang salib, kita tahu Tuhan ada pengharapan di atas kayu salib, ada kasih di atas
Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami telah dipersatukan, kami telah diperdamaikan oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dengan sama, amin. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus melalui firman kami dikuatkan, kami diberkati, kami dibuka. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanan daripada hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, jadikan berkat. Dan melalui pelayanan yang hamba-Mu lakukan, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat semua pelayan-pelayan-Mu yang saat ini sudah ambil bagian untuk melayani Engkau. Kiranya Engkau juga memberkati setiap pekerjaan usaha apapun yang dilakukan oleh setiap pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu di tempat ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu semuanya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini di bulan ini Tuhan, ulang tahun, kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka Tuhan Yesus. Tambahkan satu usia, berarti menambahkan tanggung jawab atas dirinya dan juga atas setiap apa yang mereka lakukan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Berikan dan tambahkan hikmat, tambahkan berkat-berkat juga untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pembukaan cabang yang ada di Batam Tuhan Yesus, kiranya Tuhan turut campur tangan
Kiranya Tuhan memberkati apapun yang dipersiapkan untuk melayani kami. Tuhan kiranya berikan jalan yang terbaik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tanganmu sebagai kerinduanmu untuk menerima berkat anugerah daripada Bapa kita Ibu Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan oleh hamba-Nya. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian